Terus Sasa kita sebagai kuasa hukum. Bu Sarah pada intinya mau melakukan proses hukum terhadap pemberitaan yang sedang terjadi, terutama dengan adanya postingan di akun TikToknya siapa namanya? Mahdi yang tentunya efeknya sudah sangat merugikan Sarah. Tentunya ini kita nilai ke arah pencemaran nama baik. Jadi hari ini kita sudah somasi yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan juga sudah merespon, menerima. Tadinya kita udah undang untuk musyawarah pada hari ini, tapi beliau sepertinya kelihatannya tidak bisa. Jadi oleh karena itu mungkin kita berikan waktu 3 hari di surat somasi itu. Kalau memang yang bersangkutan tidak bersedia hadir untuk mencari solusi atas permasalahan ini, ya tentunya kita akan proses hukum. Mungkin itu. Mungkin ini kan Kak Mahdi bahwasanya memberikan statement bahwasanya sebelum menikah Kak Sarah itu punya pacar 2 pasangannya Kak Mahdi dan yang sekarang menikah yang Jerman. Mungkin bisa tanggapannya soal itu Kak? Sebenarnya gimana ya Kak? Aku tuh nggak mau nanggepin yang gimana-gimana, karena menurut aku kayak kita pernah bareng-bareng aku sama Mahdi. Jadi aku ya maunya sebenarnya yang baik-baik aja. Cuman kan kita nggak ada yang tahu ya hati orang. Jadi ya aku lebih ke sesuai faktanya aja, nanti kita akan tahu faktanya seperti apa, dan aku sih mengikuti proses hukum yang berlaku aja. Karena aku nggak ada apa ya gitu deh. Tapi benar gak sih Kak yang katanya Hamendra menikah dari bersangkutan Mahdi ini menemani Kak Sarah untuk fitting baju pengantin gitu-gitu, sesuai yang screenshot yang bertebaran di aplikasi sebelah. Jadi gini sih Kak, aku sebenarnya nggak mau terlalu memberikan tanggapan banyak, karena menurut aku bukan capability aku juga untuk menjelekkan orang lain. Jadi ya biar fakta yang bilang. Berarti saat dekat dengan misalnya dengan sang suami itu memang masih bisa berhubungan sebagai teman aja, atau apakah masih suami istri mungkin? Suami istri. Oh kan masih pacaran nanti. Pacaran apa udah putus gitu Kak? Masih mungkin. Atau kita berhubungan udah putus setelah itu. Berarti sebulan sebelum itu memang udah putus ya Bang. Mungkin tadi kan dibilang pencemaran nama baik, mungkin bisa dijelaskan lagi Bang, pencemaran nama baik itu seperti apa? Oke. Ya mungkin kita kan waktu Sarah kemarin konsultasi ke kita terhadap postingan itu, ya memang kita nilai memang apakah motivasi dari si Mahdi ini, itu yang utama sih yang kita ingin tahu. Makanya kita nggak langsung lapor atau langsung proses hukum, karena memang kita kasih kesempatan untuk dia mengklarifikasi apa maksud dari postingan tersebut. Ya tentunya kan itu kan diposting tentunya sehari setelah Sarah baru melakukan pernikahan. Nah makanya kita ingin tahu motivasi dia itu apa, intention dia untuk memposting itu apa, gitu kan. Kalau memang hanya untuk mau ngomong sama Sarah kan sebenarnya bisa japri, bisa WhatsApp, bisa apapun lah bentuknya. Tapi ini diposting, dan kita juga ada beberapa bukti lainnya di mana memang beliau ini memang intensinya saya melihat cenderung ke arah pencemaran nama baik. Nah, gitu. Makanya Sarah setelah berkonsultasi ya sudah mantap diri untuk ya kalau memang nanti setelah waktu yang ditentukan tidak ditanggapi oleh yang bersangkutan, ya kita akan proses hukum. Mungkin lebih spesifik Bang, kata-kata seperti apa atau postingan orang nama baik seperti apa Bang? Ya tentunya. Iya. Postingannya udah pada lihat ya. Ya mungkin ya nanti ya kita kan ngikutin proses hukum yang berlaku ya. Apakah itu nanti masuk unsurnya ke pencemaran apa enggak? Makanya tadi saya ulangi lagi ke motivasinya dia memposting itu apa. Ya kan tujuannya apa? Kan mungkin ada orang posting untuk mamer, ada orang posting untuk bercanda atau jualan. Nah ini kan ini spesifik kepada Sarah, gitu kan? Spesifik kepada Sarah, ada fotonya juga. Kemudian dibangunlah framing, ada tulisan-tulisan. Nah di situ kan, dan akhirnya kan efeknya betul ke Sarah sendiri. Sekarang banyak Sarah itu dihujat netizen, beginilah, begitulah. Makanya daripada ini jadi bola liar yang terus menggelinding dan jadi panas, kita juga nggak mau terbawa oleh postingan itu ya akhirnya berkembang jadi liar. Ya lebih baik ya Sarah akhirnya memutuskan untuk diproses hukum aja.
berarti tadi sebelumnya sebelum ada somasi tersebut Kak Sarah udah ada upaya ngomong kayak berdua aja gitu mungkin by chat mungkin sebelumnya. Sebenarnya gini sih Kak, aku pun emang nggak berhubungan sama dia udah cukup lama, jadinya baru kemarin aku sempat tanya gitu kayak ya serius lo mau bikin cerita kayak gini gitu kan, karena kayak there is not true gitu. Jadi ya udah aku sih ngerasa ya nggak apa-apa, mungkin aku tahu juga sih sebenarnya karena ada beberapa hal yang nggak layak juga aku sampaikan. Aku nggak mau mencemarkan nama dia juga seperti apa yang dia lakukan, jadinya aku lebih baik diam. Nanti kan orang-orang yang akan menilai sendiri gitu, karena beberapa juga udah pada tahu dan pada speak up kenyataan aslinya ceritanya seperti apa. Jadi itu bukan tugas aku untuk menjelek-jelekan orang yang pernah ada sama aku gitu kan. Itu apa ya udah dah, nanti kalau misalkan if you speaking without knowing ya nanti ya we'll see gitu, biar aja ranah hukum yang berjalan gitu, karena dia akan tahu kan konsekuensi apa yang dia lakukan dan dia secara sadar melakukan itu. Berarti pas saat ada pemakaran yang soal itu, berarti pas saat itu berarti dari true juga dong berarti cerita itu. Dia mengajukan diri untuk menemani atau emang kasar kayak temenin gue fitting dong gini. Itu nanti kakak lihat aja deh nanti faktanya seperti apa, ditunggu aja. Kan ini kesempatan kakak buat klarifikasi untuk membela diri. Jadi jawabannya gimana kak? Oke, bilang I'm not the person harus membela diri buat apa. Yang pertama, yang kedua emang aku mau menyerahkan ini secara hukum aja gitu. Karena kalau misalkan aku mau menyerang balik nih banyak banget dong. Aku harus ngasih tahu keburukan orang buat apa? Aku buka aib orang lain gitu. Ya kan nggak boleh, ya udah kayak God never sleep. Ya Allah nggak tidur, dia akan tahu. Jadi aku sebagai manusia ya, karena aku juga dapat support system dari teman-teman yang mereka semuanya pada tahu juga kan kenyataannya seperti apa. Jadi ya there is nothing wrong. Betul. Kita tadi pagi kita udah layangkan somasi, yang bersangkutan juga mengkonfirmasi menerima, tapi yang bersangkutan katanya berhalangan hadir karena pekerjaan. Ya kita sesuai tenggat waktu aja ya. Kalau memang dari 3 hari ini tidak ada tanggapan untuk mencoba berkomunikasi dengan kita, mencari solusi atas atau klarifikasi atas permasalahan ini, ya kita akan melakukan langkah hukum, melakukan pelaporan ke kepolisian. Tapi pihak Kak Sarah sendiri mengundang nggak si Mahdi ini untuk pernikahan atau memang nggak mengundang sama sekali? Ada niat untuk datang dong ke acara pernikahan gue gini? Kebetulan emang nggak undang sih. Dan nggak ada komunikasi juga setelah? Nggak ada. Sejak kapan tuh ada komunikasi? Nggak lama sih, sebulanan lebih deh kayaknya. Nah, ini kan aku juga lihat di portal orang, maksudnya kakak bilang ini beneran salah ya, dia kayak bilang masih juga sedikit dalam itu. Nah itu mungkin menandakan seperti apa, benar nggak sih kak, apa seperti apa? Oke, terkait berita itu aku tidak pernah mengeluarkan statement dari mulutku. Jadi itu bukan aku yang mengeluarkan statement, tapi pihak-pihak lain gitu. Jadi kan makanya aku bilang aku nih orangnya lebih baik diem gitu, kayak I do nothing. Tapi kan kita kalau misalkan berbuat kan harus berani bertanggung jawab juga ya. Jadi ya udah gitu. Aku nggak bicara apapun tentang itu. Jadi itu kan emang public. Lalu respon keluarga melihat ada berita viral ini seperti apa? Gimana ya kak? Ya sebenarnya pasti mengganggu, iya. Cuman kan karena mereka juga udah tahu nih sifatnya seperti apa gitu. Jadi kita emang udah kayak ya udahlah, gimana sih orang ya mungkin dia butuh exposure gitu. Cuman harusnya caranya salah gitu ya. Ya aku sih masih gimana ya, sebenarnya ya sedih sih untuk tahu dia melakukan hal ini gitu, kayak karena sebelumnya kita baik-baik aja, kayak ya nggak harusnya dia melakukan hal ini gitu. Karena aku sendiri nggak pernah menjelek-jelekan dia gitu. Suami tahu? Iya, tahu. Ada respon Responnya seperti Pengen apa? ke kamu bertiga buat ngobrolin Kalau kak? dia mah karena dia udah tahu kan, dia tahu aku, makanya kenapa kita nikah karena dia tahu aku. Jadi ya dari kayak kita baik-baik aja gitu, dan dia support, salah satu support system terbesar aku, makanya aku kayak Oke, berarti saat ini hanya menunggu hasil somasi ya Bang? Ya tentunya kalau somasi tidak ditanggapi ya kita akan lanjut ke proses hukum. Yang pasti kan gini, Sarah sekarang kan baru saja menjalani kehidupan rumah tangganya yang baru gitu kan ya. Ya itu ya, makanya pasti ada kerugian yang Sarah alami, terutama keluarga suami yang baru gitu. Pasti kan cukup mengganggu. Ya makanya kalau memang ini tidak diselesaikan secara baik, ya pasti kita akan selesaikan secara baik.
Kerugiannya mungkin materi juga kah? Apa ada yang lain juga Ada karena kerugian kerugiannya? apa? Ya, yang pasti nama baik ya. Itu udah pasti kan. Mungkin dari pertanyaan teman-teman aja kita udah kelihatan, oh Sarah kok begini begitu gitu kan. Pasti kan jadi arahnya berkunjung ke hal yang negatif. Itu sih yang paling utama. Kalau kita ngomong materi dan segala macam kita belum bisa bilang lah. Yang pasti yang udah terang adalah nama baik. Itu nama baik kan jauh lebih berharga dari apapun. Berasa Mungkin juga gitu. nggak sih Kak kalau si Mahdi ini pansos gitu dengan kakak? Kan kakak lagi bahagia-bahagia yang Atau ada belum seminggu pernikahan. gagal perempuan mungkin kan? Iya. Kalian bisa menilai lah ya, harusnya aku gak perlu menjelekkan. Kalau misalkan aku gini sih sebenarnya, kebetulan aku nih salah satu orang yang kayak misalkan aku nih honestly influencer gitu. Jadi ketika aku mereview produk atau apapun itu pasti kayak aku jujur gitu. Jadi emang audiens aku alhamdulillahnya pinter-pinter banget gitu. Jadi mereka sebenarnya juga tahu apa yang sedang terjadi, dan seharusnya ketika orang cerdas dan berpendidikan menerima berita ini, mereka tuh kayak bisa processing gitu, dan mereka bisa tahu lah dari satu-satu kayak ya, jadi kalian bisa menilai sendiri. Aku lempar aja ke kalian kan, bisa nilai lah. Tapi soal yang putus kontak itu yang sekitar 2 bulanan itu ya. Putus kontrak apa? Kontak. Oh, putus kontrak. Iya, lost kontak. Itu sebelumnya mungkin ada masalah atau mungkin siapa nih mungkin yang Benar-benar memutuskan, mau putus aja gitu. hubungan itu, hubungan komunikasinya nih. Harusnya kan udah tahu juga yang itu kayak kenapa aku juga step back juga ya ada alasannya lah. Tapi aku nggak perlu lah menjelekkan orang di publik, buat apa? Kalau kita tahu keburukan orang, ngapain sih dibuka-buka? Ya udah ditelan aja. Tapi dulu pas masih pacaran sama Mahdi, sosoknya dia gimana sih? Emang suka ngumbar aib kah? Suka klemes kah jari-jarinya? Kayak gimana? Itu deh, kalian tahu lah maksudnya gimana? Maksudnya gini loh, kita kayak Kita nggak tahu gimana dia. iya, I know. Maksud aku gini, we smart enough to consume what we consume gitu. Yang kita lihat juga, kita tahu lah yang kita konsumsi gitu. Ya kalian bisa menilai lah. Orang pasti bisa menilai personality orang lain gitu. Dan kebetulan kalau aku disuruh membuka aib orang lain, disuruh menjelekkan orang lain, kayaknya not my thing sih. Jadi ya, Kaget nggak sih Kak dengan drama perartisan ini? ya kaget sebenarnya. Cuman ya maksud aku nggak suka gimana ya. Ini, aduh, ya cukup mengganggu, tapi ya udahlah, mau gimana? Ya udah dijalani aja. Makanya aku bilang aku mengikuti proses hukum aja, karena menurut aku ya it's not fair juga buat aku, buat orang-orang yang ada di sekitaran aku. Pasti mereka kan juga cukup terganggu, dan mereka juga kayak udahlah Sar, kayak lo speak up aja. Tapi aku ya, kalau aku sih mendingan sesuai jalur aja deh Kak. Kita berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Dan Bang, ada unsur UU ITE juga nggak sih dalam kasus ini? Ya, tentunya karena ini dilakukan dalam postingan media sosial, ya pastinya kita pakai undang-undang ITE gitu. Jadi ya pencemaran nama baik melalui